Kita jangan bicarakan dulu. Kalau sosoknya kita bicarakan dulu kepentingan ekonomi yang bermain di balik isu itu. Nah, itu. Itu yang paling penting. Karena ketika kita bicara tentang marketing segala macam, kalau itunya nggak selesai kita pahami, ya kita market follower. Iya. Kita hanya mengikut aja. Ya nggak salah juga. Tapi kan kita di sini lagi studi kajian, lagi sekolah. Sekolah kan harus menggali ruang-ruang gelap yang nggak digali orang. Betul. Harus bisa jadi terang. Ya, Pak Dokter ya. Izin dulu Pak Dokter. Kan buat konsumsi kita ini kan. Terus memutik terang. Ini kayaknya persoalannya itu nanti bisa taken action atau enggak, no problem. Kita lagi studi kok, lagi kuliah kok gitu. Ini izin dulu Pak Dokter, ini ada sedikit ini. Ya. Berkaitan dengan masalah posisi dan strategi. Artinya begini, kepala negara misalnya Jokowi itu kan dari latar belakangnya basis keilmuannya adalah kehutanan. Artinya pendidikan itu tidak semestinya berlaku dalam dunia dalam ini. Artinya kita sekarang ini dalam kepemimpinan, misalnya kan tadi kita bicara masalah bisnisnya Jokowi itu di era Jokowi ini bagus. Artinya Jokowi yang berlatar belakang dari kehutanan, kemudian ketika masuk dalam pemerintahannya, kemudian bisnisnya dalam dunia bisnis kan ekonomi baik. Artinya tidak berlaku basic pendidikan ini. Ini menurut saya. Bagus Bapak. Jawabannya sederhana. Bapak lihat kehadiran para nabi di dunia ini, ya, di dunia ini. Kalau Bapak cermati sebagai seorang ilmuwan, baik Nabi Isa, Nabi Muhammad, apa yang mau beliau perbaiki sebenarnya? Struktur pasar. Sebenarnya struktur pasar. Karena di dalam struktur pasar itu tidak terjadi keadilan. Contohnya ketika Nabi Isa, bangsa Israel itu dieksploitasi oleh Romawi. Ketika Nabi Isa bilang, tidak boleh seperti ini. Karena kalian semua umat manusia itu sebelum Rasulullah Muhammad hadir loh. Itu waktu periode Nabi Isa. Dia mau merubah struktur pasar. Apakah Nabi Isa seorang ekonom? Apakah Nabi Isa seorang ahli politik, ahli manajemen? Bukan. Paham ya? Jadi yang kita lihat itu bukan orangnya, tetapi message di balik itu terhadap dunia sosial apa? Message di balik itu. Dan itu ya selesai periodisasinya, namanya juga manusia. Nggak mungkin Nabi Isa sampai menyelesaikan struktur kehidupan sampai kiamat nanti, ya nggak bisa lah. Nggak bisa, itu semua temporari. Makanya terus lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan struktur pasar loh yang bahaya kalian. Kalian tidak boleh menjadi monopolistik. Caranya bagaimana supaya tidak monopolistik? Ada zakat fitrah, ada sodakoh dan segala macam. Secara alamiah kalian tidak bisa menjadi orang yang terlalu kaya. Begini Pak, kalau seandainya kita merujuk pada nabi-nabi, kalau nabi-nabi itu kalau nabi kita melihat dari keturunannya, bukan dari pendidikannya. Bisa dari nasab, tapi bukan itu yang kita lihat Kang. Dari pesan Tuhan bahwa sesuatu pembaharuan, yang namanya leader itu kan nggak mungkin dia orang-orang kayak Akang jadi leader. Akang nggak bisa mengkondisikan dulu secara rasional, saya harus seperti ini. Tapi begitu Akang didudukan, nah kita membawa